Halo karakter people, kita kembali lagi di acara Ngopi Tipis, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis. Kali ini kita kedatangan tamu yang masih sangat muda. Namanya Mbak Irna ya. Irnan, Oke, betul. Mbak Irna itu seorang mahasiswa ya. Fakultas Hukum Mahasiswi ya, ya. sorry ya. Mahasiswi, iya betul Mahasiswi Mas. di Fakultas Hukum UGM Betul, ya. betul Angkatan Mas. berapa nih Mbak kalau boleh Angkatan tahu? tahun 2022. Jadi sekarang Oke. di semester 6 Mas. Oke, semester 6. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih tentang Mbak Irna ya. Nah, ini panggilannya Mbak Irna atau Kalau biasanya kalau orang rumah manggilnya Irna, kalau di Oke. kuliah manggilnya Irnan, ada N-nya lagi Mas. Oke, ada N-nya ya. Oke. Oke, nah ini teman-teman ngomong-ngomong tentang Mbak Irnan sendiri. Iya. Nah, ini kan kenapa kok saya undang? Karena beliau ini sebenarnya sangat asik nih teman-teman. Asik dan juga mempunyai semacam value personal branding yang sangat kuat tuh. Oh, bisa dilihat kan sangat kuat ya. Oke. Mbak Irnan ini selain dari dunia perkampusan ya Mbak ya, ini kan sebenarnya aktif di wilayah personal branding terkait public speaking ya. Iya, Nah, betul Mas. boleh diceritain nggak nih Mbak, kira-kira menemukan skill public speaking itu dari apa nih kira-kira? Kok bisa dapat sekuat ini sampai sekarang nih ke teman-teman? Oke, makasih banyak Mas Bahtiar sebelumnya, Hmm. dan aku ingin juga sharing nih ke teman-teman gimana sih cara aku untuk jadi as public speaker gitu, jadi Oke, public speaker gitu oke. ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ sebenarnya aku ingin mention beberapa hal yang penting kepada teman-teman. Kalau kita itu harus menguasai yang namanya soft skill dulu Mas gitu. Oke. Nah, public speaking itu adalah bagian dari soft skill itu sendiri. Hmm. Tapi soft skill yang kita miliki agar kita bisa explore atau agar kita bisa survive ke banyak hal, itu nggak kita cuman punya public speaking aja nih, tapi kita harus punya soft skill. Hmm. Soft skill itu ada apa aja sih? Yang pertama yang sudah dimention sama Mas Hmm. Bahtiar, Hmm. yang pertama terkait dengan public speaking, komunikasi, leadership, terus juga terkait dengan critical thinking, terkait dengan creative thinking, terus juga organizational skill, jadi kita harus punya. Gitu. Oke, ya. Nah, masuk sama pertanyaan Mas Batia tadi, Hmm. kok bisa sih jadi seorang public speaker atau apa sih yang ngebuat saya kemudian terjun menjadi seorang public speaker juga. Nah, memang hal ini dimulai dari awal Mas. Jadi memang dari tahun 2016 waktu itu. Oh, udah lama nih ya Udah lama flashbacknya ya. banget, iya. Oke. Jadi itu memang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Oh, SMP? Iya, itu masih 1 SMP. Oke. Nah, waktu 2016 itu masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Karena yang mana pada saat itu tuh fokus orang tua misalkan itu hanya misalkan di bidang akademik aja, atau misalkan akademiknya tuh lomba-lomba yang olahraga gitu-gitu kan. Prestasi akademik Prestasi, lah ya. iya, Oke, akademik yang digoleskan pada saat itu hanya prestasi akademiknya aja Mas gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita di dunia seperti ini, di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan ataupun nanti di masa depan, kita butuh itu yang namanya kemampuan-kemampuan di bidang soft skill-nya gitu. Akhirnya pada saat itu saya juga mencoba untuk belajar gimana sih cara ngomong di depan publik, gimana sih caranya agar kita nggak grogi kalau misalkan kita lagi ngobrol di depan banyak orang gitu. Oke. Dari situlah muncul keinginan saya untuk belajar tentang public speaking ini. Itu SMP kelas 1. Kelas 1. Udah sadar. Sudah sadar. Terus pelatihannya gimana nih Mbak di usia segitu? Apakah ikut ekskul atau latihan sendiri di depan cermin atau gimana tuh kira-kira? Kalau dulu saya ikut ekstrakurikuler, ikut OSIS, dan kebetulan dulu juga diamanahi juga jadi ketua OSISnya dulu gitu. Ya karena pinter ngomong gitu. Jadi aktif di dunia ekskul dan organisasi siswa ya waktu itu ya. Jadi organisasi intrasekolah. Jadi memang disitulah saya belajar gimana caranya untuk berkomunikasi yang efektif, gimana caranya kita bisa menggunakan seni berbicara kita seperti itu. Nah, tapi pada saat itu ternyata hanya ikut organisasi di intrasekolah aja tuh nggak cukup Mas. Jadi waktu itu saya memberanikan diri untuk keluar dari sekolah dan bertemu dengan organisasi misalkan LSM. Terus habis itu organisasi-organisasi di dinas kabupaten misalkan. Nah, dari situlah akhirnya saya punya kesempatan untuk nggak cuman berani ngomong di depan teman-teman sekolah, nggak cuman berani pidato di depan teman-teman yang sesekolah gitu, tapi di situ punya kesempatan untuk apa? Untuk dialog bersama dengan pejabat pemerintah, bisa dialog sama tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Dan saya belajar seperti itu
tentunya nggak hanya nggak tahu apa yang dibahas, nggak tahu apa yang arahnya kemana gitu ya Mas ya. Tapi di situ saya membawa topik-topik yang sampai saat ini juga masih saya suarakan, yaitu terkait topik-topik terkait perempuan dan anak seperti itu. Oke Mbak. Nyari jalan banyak gitu ya Mas. Itu berarti kalau public speaking itu dari SMP, SMA masih terasah terus ya, melalui berbagai rutinitas yang notabene ada yang kegiatan di dalam sekolah, ada juga yang di luar sekolah mengasah terus ya. Oke, sampai nanti pada kuliah ya. Kuliah ini pun juga jadi MC ya. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Irna nih, sebelum kita masuk ke masa yang lebih dalam nih ya. Ini kan kayaknya di UGM nih. Nah, ngomong-ngomong kan ini dulu-dulu nih teman-temanku ada banyak cerita nih kayak terkait sejarah masuknya UGM itu. Setiap orang itu sangat bersejarah, Mbak. Caranya itu ada banyak, ada yang menarik, ada yang penuh tantangan, ada yang mungkin dia nyoba aja yuk terus lolos. Nah, kalau Mbak Irna sendiri itu gimana nih? Ini menarik banget sih Mas. Karena aku punya pengalaman menarik banget pas masuk di UGM. Jadi plotnya aku itu udah pernah gagal 13 kali. 13 kali? 13 kali. Berarti gap year pernah ya? Jadi dulu kalau di aku SMA-nya kan akselerasi. Jadi 2 tahun SMA dan itu jurusannya IPA Mas. Jadi dan sekarang jurusan aku itu adalah yang aku ambil tuh hukum, of course itu sosum masuknya. Jadi linjur ya. Jadi linjur dan aku itu terlalu pede teman-teman. Aku terlalu pede untuk wah nilai aku udah bagus. Terus habis itu juga kayak banyak piagam prestasi lah. Dan itu pede banget gak mau belajar. Aku daftar SNMPTN tuh pasti keterima gitu. Apalagi kan aku juga pokoknya udah jumawa banget ya pada saat itu ya Allah nggak boleh bekalnya udah itu ya. Ya oke, tapi mungkin jangan jumawa dulu ya. Iya betul. Oke. Ternyata daftar SNMPTN tertolak, SBMPTN ketolak, daftar prestasinya UGM ketolak, daftar PBUB-nya ya prestasi ya sama daftar utulnya juga ketolak. Terus kayak daftar di univ-univ lain juga ketolak karena apa? Karena tadi terlalu percaya diri untuk nggak belajar tadi Mas. Akhirnya lalai. Dan apa juga ya pada saat itu karena mungkin saya terlena dengan ikut kegiatan di luar sekolah kayak udah dapat pengalaman yang di organisasi A, organisasi B, udah bisa nge-project di mana-mana. Jadinya tuh malah akademiknya terlupakan gitu Mas. Padahal kan sebenarnya ya akademik itu kan penting banget untuk kita melanjutkan pendidikan kita nantinya gitu ya Mas. Dan pada saat itu ya karena kelalaian saya itu tadi akhirnya membuat saya itu tadi gagal berkali-kali bahkan berpuluh-puluh kali. Enggak masalah. Yang penting sekarang kan udah keterima. Nah, ngomong-ngomong nih, masuknya gimana nih setelah 13 kali gagal mencoba jalur apa nih Mbak kalau boleh tahu nih? Saya jalur mandiri, jalur utul ya? Iya betul. Di utul itu di tahun yang kedua, saya percobaan yang kedua. Tahun berapa tuh? Tahun 2022 berarti. 22 ya? Karena saya angkatan 22. Masih muda ya? Masih muda. Iya, waktu itu untuk menenangkan diri saya gitu kan. Nggak apa-apa lah kita ambil gap 1 tahun dulu, orang dulunya juga Axel jadi usianya masih sama. Gitu. Itu untuk menghibur diri aja sih Mas, tapi sebenarnya nggak boleh lalai sih teman-teman gitu ya. Oke, keterima lah sekarang di UGM. Nah ngomong-ngomong sendiri Mbak, ini di dunia perkampusan sendiri nih, wilayah akademis lah, itu pasti kewajiban ya. Nah, betul Mas. Kira-kira nih kan kayaknya semacam sekarang dunia informasi dan juga area mahasiswa itu lagi ramai nih Mbak. Iya betul. Mbak Irna sendiri itu kebetulan aktif juga nggak nih di organisasi mahasiswa kampus? Kayaknya tadi kan di SMP SMA tuh aktif tuh di OSIS gitu ya. Nah ini kalau di perkampusan sendiri gimana nih? Mungkin teman-teman pengen tahu nih. Boleh. Jadi emang ya Mas ya kalau misalkan kita udah ngomongin masuk kampus ya, yang susah tuh nggak cuman masuknya aja. Tapi gimana survive-nya di dalam itu juga susah Mas. Jadi tuh kadang emang ada anak yang masuknya misalkan dia udah susah masuk atau mungkin gampang masuknya tapi ternyata pas survive dia nggak bisa survive. Gitu itu juga banyak dan mungkin aku juga ingin sharing ke teman-teman terkait pengalaman aku selama di UGM itu ngapain aja ya Mas ya bahasanya selain di bidang akademik gitu. Karena jujur kalau di jurusan aku sendiri Mas, jurusan hukum itu kalau nggak disaingi sama berorganisasi tuh bakalan yang kayak aduh ngapain ya gitu. Aduh ngapain ya gitu. Powernya kurang ya. Iya gitu. Jadi saya tuh membagi beberapa semester. Masih misalkan semester pertama dan semester kedua saya fokus untuk ikut organisasi yang lingkupnya fakultas dulu Mas. Jadi tes ombak dulu nih, tes ombak gimana nih? Cek ombak Cek ombak dulu. Jadi lingkupnya yang di
fakultas dulu. Oke. Itu ikut kegiatan, ikut kepanitiaan-kepanitiaannya mereka, terus ikut organisasinya. Itu organisasinya tuh ada Dewan Mahasiswa yang di hukum, terus ikut organisasi ALSA juga, Asia Law Student Association, itu kayak organisasi yang di hukum juga, terus sama Satria Paramarta kayak organisasi peradilan semu gitu. Ya kalau misalkan udah merasa cukup dan banyak ilmu di situnya, jadi kan yang diambil ilmu dan pengalamannya ya Mas ya. Betul. Baru semester 2 akhir lah ya, saya berani untuk mencoba cobalah organisasi yang di tingkatnya universitas. Lebih luas lagi nih lebih luas skopnya. lagi skopnya dan mencoba untuk melebarkan sayap lah gitu. Nah, sebenarnya satu pesan yang ingin saya sampaikan juga ke teman-teman adalah mungkin banyak orang yang merasa bahwa ketika dia di SMP atau mungkin di SMA dia udah banyak banget pengalaman nih, udah punya branding, udah punya nama, pengalamannya juga banyak. Nah, pas masuk kuliah dia merasa bahwa dirinya itu kan sudah terbranding, jadi dia jadinya nggak mau untuk approach duluan gitu Mas bahasanya. Oh, tidak mau jemput bola. Iya, nggak mau jemput bola, jadi maunya dijemput. Dan itu adalah kesalahan teman-teman. Karena apa? Karena kalau di UGM ini, ya kalau misalkan kamu nggak mau jemput bola, kamu nggak akan dapet apa-apa gitu ya. Jadi memang mau untuk, ya bahasanya tetap harus rendah hati lah ya. Jadi meskipun udah punya banyak pengalaman di bidang nasional ataupun internasional nantinya, kalau misalkan masuk ke UGM, mau masuk organisasi, ya kita ya harus mengikuti gimana alurnya, gitu-gitu. Ya disitulah saya kemudian, saya kan udah tahu nih kemampuan saya di bidang public speaking, misalkan gitu. Nah, ternyata yang hanya tahu saya punya kemampuan itu tuh misalkan lingkupnya cuma anak-anak fakultas saya aja gitu. Kayak kenapa saya mencoba untuk cari pengalaman di tingkat universitas biar apa? Biar banyak yang tahu juga, banyak relasi juga. Jadi kalau misalkan nih kayak Mas Bahtiar, cutting saya misalkan, terus tahu oh Irnani itu public speaking-nya bagus, siapa tahu nanti saya bisa ditawarin lebih banyak project lagi nih. Kalau misal ada acara ya. Betul. Nah, itulah salah satu fungsi kita survive di kampus dan fungsi kita untuk ikut banyak organisasi di kampus itu seperti itu. Gitu. Siap. Oke, sayapnya udah lebar nih. Nah, ngomong-ngomong nih, kayaknya nih anak-anak suka berbau-bau BEM nih kayaknya. Kayaknya suka ngomong misalnya dia sama gitu ya Mas. Kayaknya ya. Ini kalau boleh tahu nih anak BEM juga apa? Iya, saya anak BEM UGM ya. Tapi udah demis kemarin. Oh, yang udah kelar ya? Iya. Kemarin apa jabatannya sebagai apa? Iya, kalau saya kedua periode, yang pertama yang masih jadi staff, yang tahun periode kemarin ini itu saya jadi kepala biro hubungan luarnya. Oh, luar negeri. Iya, hubungan luar. Ya intinya eksternal ya. Eksternal ya, betul. Nah, ngomong-ngomong nih tentang itu semua nih. Kayaknya dirimu tentang hubungan eksternal juga lumayan aktif ya ini. Kayaknya kemarin aku lihat di profil Instagram tuh pakai selempang tuh. Oh iya. Nah, tapi biasanya kan kalau pakai selempang gitu kan duta apa ya? Iya. Aku baca kok ada kekerasan seksual tuh lah, itu gimana tuh? Apakah jadi kayak semacam duta kekerasan seksual atau bagaimana nih Kak Irna? Betul sekali Mas Bahtiar. Jadi memang saya sempat di tahun 2023 itu menjabat sebagai duta anti kekerasan seksual di UGM. Anti kekerasan, anti ya Mas, anti kekerasan seksual. Anti kekerasan seksual di UGM. Jadi memang UGM ini itu kan memang kampus yang punya fokus untuk menghapuskan adanya kekerasan seksual, menghapuskan adanya pokoknya fokus terhadap mental health mahasiswa juga. Jadi banyak duta-duta yang dibentuk oleh UGM, misalkan ada duta kesehatan mental, duta anti kekerasan seksual, dan ada juga duta anti narkoba juga kalau di UGM itu. Oke, ya. Duta anti ya, ada antinya ya, anti kekerasan seksual. Nah, ngomong-ngomong nih, coba kita kulik lebih dalam ya tentang duta anti kekerasan seksual. Tugasnya itu ngapain aja nih Kak Irna? Nah, kalau kemarin itu saya kemarin itu di Satgas PKS itu di bagian pencegahannya. Preventif ya? Iya, preventifnya. Kalau di penanganannya tentunya Bapak Ibu dosen dan teman-teman dari Satgas, Satgas. Karena kami itu hanya gimana sih cara kami untuk secara preventif, upaya preventif seperti sosialisasi dan lain-lain itu untuk mencegah adanya kekerasan seksual yang ada di UGM seperti itu. Berarti lebih ke ranah public speaking juga, mengedukasi ke
pencegahan Iya, ke teman-teman. seperti apa ya ke teman-teman, betul. istilahnya biar ada batasan-batasan yang pas Betul, agar sebelum itu terjadi. betul Mas. Itu keliling fakultas atau di Oh, event kan gitu? iya kemarin itu kami belum, kalau misalkan yang keliling fakultas itu Satgas PPS-nya langsung. Satgasnya, Gitu. oke. Kalau dari dutanya, Dutanya itu juga ngebantu di project di apa namanya di event itu gitu Mas. oke. Berarti ada acara gede dulu, Iya. terus kamu nanti keluar mengedukasi melalui Iya, itu ya. seperti itu. Dan sebenarnya nggak cuman secara formal aja sih Mas, kayak sebenarnya informal gini kita ngobrol-ngobrol itu tuh Oh juga iya, sambil sharing gini sambil kan sharing, secara nggak langsung iya. untuk mengasih Betul. informasi ya. Betul sekali. Oke, oke. Dan juga kemarin itu sempat apa namanya jadi seminar nasional Satgas PPKS yang mana itu ngundang dari banyak universitas yang ada di Indonesia berkumpul jadi satu di UGM. Itu kayak ada lomba bikin abstrak gitu Mas tentang kekerasan seksual gitu, dan kita dari teman-teman itu dimasukkan untuk ikut jadi panitianya juga. Oke, Jadi oke. kegiatannya ya lumayan banyak juga. Berarti pengalamannya banyak ya. Iya, lumayan. Mumpung masih mahasiswa, Iya. masih bisa berjejaring dengan luas sama teman-teman nih. Iya, Nah, benar. oke. Nah, ini ngomong-ngomong sendiri, oke, itu duta kekerasan seksual masih aktif sampai sekarang. Kalau sekarang sudah demis dari 2024 Demis ya? Mas ya. Oke, tapi secara kesadaran nilai itu Iya. kan masih ada ya. Masih Oke. Mas. Nah, oke, ini berarti semester 3. Semester 6. 6. Tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Oke, semester betul. 6 ya, tahun ketiga. Nah, ini sekarang selain dari kegiatan-kegiatan itu tadi tuh kayaknya kemarin sempat mewakili kayak ada logo ASEAN itu loh di belakang. Itu gimana tuh Kak Irna? Oh, kalau yang di ASEAN, yang di Sekres ASEAN itu sebenarnya kita kunjungan aja. Tapi kalau misalkan Mas Batir tanya pengalaman saya di ASEAN seperti apa, Iya, iya. nah itu juga saya punya pengalaman di ASEAN itu adalah ASEAN Youth Changemaker. Jadi itu kayak saya terpilih sebagai delegasi yang ada di Indonesia, yang mewakili Indonesia. Totalnya waktu itu 7 orang kalau nggak salah dari Indonesia itu untuk mengikuti ASEAN Youth Changemaker ini. Oke, berarti aksesnya melalui ASEAN Youth Changemaker ya. Kalau dulu aku pernah delegasi muda tapi yang melalui United Nations Habitat. Oh iya, yang SDGs. Yang SDGs. Tapi ini juga ada SDGs-nya juga. SDGs-nya nomor 5 kalau ini. Oh, yang nomor 5, iya, spesifik langsung. Perempuan dan kesetaraan gender. Sebenarnya nggak cuma nomor 5 sih Mas, ada yang tentang iklim juga Iya, diangkat. Tapi waktu itu kami yang dari Indonesia itu kan kayak kita yang urgent banget waktu itu adalah banyaknya kekerasan seksual, terus perkawinan anak juga banyak. Jadi kita mencoba untuk banyaknya patriarki juga ya Mas ya kalau kita. Makanya kita mengangkat itu. Kita kayak oh yaudah kita fokus ke SDGs nomor 5. Yang spesifik kelima tapi diperdalam sedalam-dalamnya. Iya, Oke, berarti keren ya. Kesetaraan gender dan juga terkait hak-hak wanita itu betul. bisa lebih diberi kesempatan yang lebih lah ya daripada yang lain ya. Iya, dan ini tuh perjalanannya juga nggak mudah ya Mas ya. Jadi sebenarnya kemarin saya terpilih untuk menjadi delegasi itu ya karena saya sudah mengikuti isu ini, isu perempuan dan anak itu sejak kelas 2 SMP. Oh, gitu. Panjang ya? Iya, kelas 2 SMP. Itu ngapain tuh kalau di Jadi dulu benar, jadi kayak dulu itu kita pertama ya kita dapat ilmu, karena jujur ya Mas ya, saya kan hidup di lingkungan yang patriarkis banget kalau boleh dibilang. Oke, gimana ya, patriarkis kayak, menurutmu gimana? Jadi kayak apa ya, itu sebenarnya adalah konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat yang seakan-akan menempatkan perempuan itu dalam posisi yang marginal Mas, kayak dalam posisi yang di bawahnya laki-laki terus gitu ya. Padahal sebenarnya kan kita punya hak-hak yang sama gitu ya. Kita perempuan tuh boleh kerja juga. Kalau dulu di lingkungan saya tuh kayak meyakini bahwa ya perempuan itu cuma harusnya di dapur doang gitu loh. Terdoktrin oleh lingkungan juga ya? Iya, lingkungan seperti itu. Dan sebenarnya kan ketika kita udah mulai tumbuh dewasa, mulai remaja misalkan pada saat itu di kelas 2 SMP itu kayak aku nanti kalau misalkan udah gede pengen kerja juga. Masa iya aku harus tetap di dapur terus gitu. Nah, disitulah akhirnya saya mencari-cari cara gimana sih caranya untuk apa ya biar kita itu nggak hidup di dalam lingkup yang patriarkis terus gitu. Akhirnya berangkat dari situ, kemudian ikut sosialisasi dari waktu itu Yayasan Kesehatan Perempuan dari Jakarta itu datang ke daerahku dan itu kayak sosialisasi gitu-gitu terkait pencegahan perkawinan anak dan lain-lain lah. Dari situlah Mas muncul kesadaran. Akhirnya pada saat itu secara sukarelawan saya dan teman-teman membentuk sebuah organisasi yang ada di daerah situ, namanya adalah Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak.
Oke. Jadi memang spesifik banget ya, karena Hmm. kita melihat isu-isu yang ada pada saat itu kayaknya sangat urgent banget untuk kita bahas. Dan karena waktu itu saya kan masih kecil ya Mas, masih usia berapa ya? 14 tahun kalau Ya, nggak salah. 14 tahun. Ketika kita sosialisasi ke masyarakat, itu ya kadang-kadang diremehin juga. Karena masih anak kecil Iya, gitu ya. benar, Oke. kadang-kadang diremehin juga. Tahu apa Mbak kamu soal Iya. perkawinan? Tahu apa Mbak Iya. kamu soal gitu-gitu Iya, iya. ya. Terus kayak ya kita nggak apa-apa, kita Ya, ya, jangan oke. menyerah gitu ya. Hmm. Jadi kita keliling-keliling, benar-benar keliling-keliling ke desa-desa, ke kecamatan-kecamatan. Kita ngadain dialog sama para pemerintah kabupatennya juga. Itu untuk apa? Untuk agar isu ini tuh tolong dilirik dong, jangan Dianggap sebelah mata. Jangan dianggap sebelah mata karena Oke. ini krusial. Itu di tahun 2017 itu Mas. Oke. Terus akhirnya dapat dukungan dari akhirnya banyak pihak yang juga mulai sadar. Terus akhirnya terbentuklah, kalau kita kan tadi kelompok remaja. Waktu itu juga terbentuklah kelompok yang ibu-ibu yang memiliki kesadaran terkait dengan itu juga. Ada kelompok laki-laki juga yang menyuarakan juga. Jadi kita kayak semakin berkembang dan akhirnya kita memperkembangkan itu ya, jadinya bisa sampai kita membuat project sampai keluar Jawa. Waktu itu ke Bali, saya juga sempat diundang untuk acara peer to peer di Makassar gitu. Jadi keren, berangkat dari situlah akhirnya berkembang lah gitu. Oke, berarti bekalnya udah banyak sih sebenarnya kalau ditarik garis ke belakang ya. Oke, ya memang udah sewajarnya menjadi duta ya. Oke, itu satu ya. Tapi di sisi lain kan yang melekat dengan dirimu sampai saat ini sebenarnya dasarnya itu adalah public speaking ya. Betul banget. Entah nanti wujudnya berubah jadi MC, entah itu nanti berubah wujudnya jadi seorang duta. Betul. Itu semua ternyata terkait erat dengan public speaking ya. Oke. Berarti soft skill itu ternyata penting ya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong nih, ada satu foto lagi yang membuatku penasaran. Mas Badiarti ini ya, stalking. Kayaknya aku mempelajari kan. Aku mempelajari orang lain yang bisa digunakan untuk sharing dan sebagai edukasi teman-teman nih, karakter people. Nah, kayaknya ada kegiatan yang pernah backgroundnya itu di Istana Negara tuh. Itu gimana sebenarnya tuh? Itu sebenarnya sama sih Mas, kayak yang udah aku mention tadi. Itu juga dari jalur BEM. Jalur BEM itu ya kita berkunjung ke Istana Negara, berkunjung ke ASEAN, berkunjung ke DPR. Itu banyak banget privilege yang bisa kita manfaatkan kalau misalkan kita join di BMKM itu Mas. Jadi mungkin orang-orang sekarang mikirnya BEM itu tuh kayaknya tuh cuman ini ya demo. Seolah-olah ya. Jadi kayaknya isinya tuh cuman demo doang, terus kayak pergerakan banget lah. Tapi sebenarnya nggak cuman berbicara itu doang. Padahal BEM itu bisa menjadi wadah kita untuk kita bisa semakin memperkembangkan skill kita juga Mas. Jadi saya di hubungan luar sendiri itu juga punya tuh kesempatan untuk kolaborasi sama Kementerian PUPR gitu. Punya kesempatan untuk kita berkunjung ke banyak instansi-instansi negara juga, untuk tahu gimana sih privilege yang kita dapatkan di BEM. Intinya nggak cuma ngomongin tentang pergerakan kita aja sih. Ya. Tetap ada sisi lain yang positif di balik itu semua. Betul. Karena setiap manusia kita kan nggak bisa kontrol ya, Irna ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita kontrol yang layaknya untuk dijadikan hal yang positif. Iya betul. Oke. Betul banget. Jadi kayak kemampuan kita di public speaking kita manfaatkan, jaringan-jaringan kita di organisasi kita manfaatkan. Jadilah kita nanti punya jalan atau sebagai batu loncatan. Jadi kita bisa tumbuh lebih baik lagi. Nah, ini mungkin dari Irna sendiri ini. Kira-kira sepenting apa sih public speaking itu untuk Irna dan juga mungkin untuk teman-teman nih karakter people, siapa tahu mereka juga yang sebelumnya punya bekal menjadi punya bekal dan lebih percaya diri untuk membangun dirinya. Oke. Jadi sebenarnya seperti apa sih teman-teman public speaking bagi aku sendiri? Mungkin Mas Bahtiar juga ya, public speaking kan bagus juga ya, sampai bisa mengembangkan banyak hal tuh juga berangkat dari public speaking. Jadi sebenarnya kalau misalkan di logika seperti ini, ketika kita punya kemampuan, ketika kita punya hal yang kita tuh ahli di situnya ya Mas ya, dan kita nggak bisa menyampaikan itu ke publik, kita nggak bisa ngomong kalau misalkan aku tuh jago ini loh, aku tuh jago ini. Nah itu tuh kita bakalan tetap berada pada posisi yang stuck aja, stagnan. Berhenti ya. Terhenti. Makanya kenapa kita butuh yang namanya modal public speaking. Jadi public speaking adalah menurut saya adalah modal biar kita itu bisa berkembang kemana-mana. Gitu. Jadi ketika kita punya skill public speaking, orang ketika kita ajak ngomong lebih enak ya orang ini ya gitu. Jadi memang public speaking itu juga bukan cuman ngomong-ngomong doang, tapi gimana seni atau cara kita
menarik lawan bicara kita. Betul Seperti sekali. itu. Oke, Gitu. oke. Jadi, Berarti penting banget. penting sekali ya Penting public speaking ya, banget. bahwa kalau saya tarik kesimpulan Hmm. dari tadi, public speaking kan sebenarnya bisa diartikan sebagai media ya. Betul. Media dan juga katalis, Betul. katalis yang dapat mempercepat aksi dan reaksi. Betul. Oke. Anak teknik Iya. banget ya, Mas. Iya kan? Kan ada aksi dan reaksi Betul. yang notabene itu bisa diterapkan dan disampaikan ke publik. Betul. Nah, harapannya dari public speaking kita yang sudah tahu bisa mengedukasi ke mereka-mereka yang belum tahu ya, Betul, dan betul. sharingnya terbentuk dari situ. Betul Oke, sekali. dari Ira sendiri mungkin ada pesan-kesan nih untuk teman-teman karakter people nih, Oke. untuk sebelum kita tutup nih. Boleh. Kesan dan pesan dari aku, teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen berkembang, gak usah muluk-muluk dulu, gak usah mau nyoba A, B, C, D, E semuanya dicoba. Jangan dulu. Latihan dulu terkait dengan soft skill. Soft Oke. skill itu penting. Oke. Coba untuk belajar menjadi leadership. Leadership itu bukan berbicara tentang memimpin orang lain, tapi gimana cara kita memimpin diri kita sendiri. Oke. Belajar juga tentang komunikasi efektif dan tentunya perluas relasi teman-teman. Sampai ketemu ya teman-teman di acara Ngopi Tipis selanjutnya. Tadi itu terkait Kak Irna, kita bisa belajar banyak sharing tentang public speaking dan juga pengalamannya berorganisasi. Hari ini kita investasi leher ke atas ya teman-teman. Tetap semangat dan juga jangan lupa terus belajar. Sampai ketemu di acara Ngopi Tipis selanjutnya, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis. Dadah. Bye-bye.